Why am I here? Universe, di video kali ini kita bakalan berbicara tentang film Deadpool. Sorry? Don't get too attached. Deadpool ini adalah salah satu film yang sangat sukses untuk waralaba X-Men versi Fox, dan fans merasa sangat puas dengan bagaimana karakter ini bekerja dan digambarkan, dan mereka melakukannya dengan sangat konsisten. Sampai akhirnya film X-Force dan film Deadpool ketiga sendiri diputuskan untuk masuk ke dalam tahap pengembangan. Tapi semuanya harus terhenti setelah merger dari Fox dan Disney akhirnya selesai, dan hak untuk X-Men Universe sekarang sudah kembali lagi ke Marvel Studios. Sekarang Deadpool sudah bisa kembali bergabung dengan MCU, meskipun tetap saja masih menjadi tanda tanya besar kapan dan bagaimana caranya. Dan sekarang coba kita lihat saja dulu bagaimana perkembangan tentang pengerjaan Deadpool ketiga. I am very turned on right now. Kalau kita berbicara tentang pengembangan dari Deadpool ketiga, Ryan Reynolds sendiri pernah mengatakan bahwa Deadpool ketiga ini akan sangat berbeda dari dua film sebelumnya. Dia menjelaskan alasannya adalah untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh franchise superhero lainnya yang sudah sering kita lihat. Meskipun Ryan Reynolds sendiri tidak mau menyebutkan franchise superhero yang mana yang dimaksud. Hal terbaik dari Deadpool, kata Ryan Reynolds, adalah bahwa mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh film superhero yang lainnya, dan itulah yang ingin dilakukan oleh Ryan Reynolds untuk para penggemar yang menontonnya. Kind of prefer Marvel movies. We are Marvel. Yeah, but you're, Marvel licensed by Fox. Setelah Deadpool kedua dirilis, pengembangan franchise superhero yang satu ini tidak hanya berjalan pada Deadpool ketiga, tapi ternyata tim juga bekerja untuk pengerjaan X-Force yang kemungkinan akan dirilis sebelum prequel ini. Sama seperti di Avengers yang dirilis di antara Iron Man kedua dan Iron Man ketiga. Ketika David Leitch, yang juga merupakan co-sutradara dari John Wick, dipercayakan untuk mengerjakan Deadpool kedua, Fox kemudian mengumumkan bahwa mereka akan mencari figur lain untuk mengerjakan Deadpool ketiga. Mungkin untuk memberikan warna baru atau style yang khas sesuai dengan siapa sutradara yang dipercayakan untuk mengerjakan setiap film dari Deadpool. Karena untuk Deadpool yang pertama juga dipimpin oleh orang yang berbeda, yaitu Tim Miller. Tetapi Fox tidak bisa lagi mengerjakan hal tersebut karena Deadpool sekarang sudah kembali ke rumahnya. Dan David Leitch mengatakan bahwa dia akan sangat terbuka untuk kembali ke waralaba superhero yang satu ini. Satu hal yang dirindukan oleh David Leitch adalah dia pengen banget bekerja kembali bersama dengan Ryan Reynolds, Reed Richards, Paul Wernick, dan juga Simon Kinberg. Dan dia secara pribadi sangat menyukai X-Men Universe, dan dia suka banget sama karakter yang berhasil dia buat untuk memikat para penggemar. Ketika Disney memperoleh hak atas karakter X-Men dari Fox, dilaporkan juga bahwa mereka bakalan segera mereboot setiap karakter untuk memperkenalkan mereka masuk ke dalam MCU. Tapi tidak untuk Deadpool, karena Deadpool ini adalah satu-satunya karakter yang tidak akan direboot oleh Marvel Studios. Alan Horn mengkonfirmasi tahun ini di CinemaCon bahwa kita bakalan segera melihat lebih banyak lagi tentang Deadpool di tahun-tahun mendatang. Deadpool kemungkinan menjadi salah satu karakter dari X-Men Universe yang akan segera dikerjakan untuk lanjutan film solonya. Calm down, the pros are here. We're the X-Men. Hi there. Sampai akhirnya Ryan Reynolds pun kemudian menanggapinya dengan cuitan foto Deadpool yang duduk di atas bus sekolah bertanda Disney. Juga sudah dilaporkan bahwa petinggi Disney dan Marvel telah menonton Once Upon a Deadpool dengan sangat-sangat teliti untuk melihat apakah ada cara untuk bisa mengintegrasikan Deadpool ke dalam Marvel Cinematic Universe. I need you almost as much as you need me. I don't need you. Once Upon a Deadpool adalah Deadpool kedua versi PG-13 yang dibintangi oleh Fred Savage. Hal tersebut bisa saja terwujud ya kalau Deadpool tidak lagi mengeluarkan kata-kata kotor atau darah yang bermuncratan di mana-mana ketika dia menghajar penjahat, dan hal tersebut mungkin saja membuat filmnya menjadi rating PG-13. Universe, jangan pernah kesampingkan hal ini ya, karena itu mungkin saja bisa terjadi. Meskipun memang agak aneh ya kelihatannya. Tapi kemungkinan itu sangat besar apabila Deadpool benar-benar bisa bekerja sama dengan Spider-Man. Otomatis Deadpool harus berpindah ke rating PG-13 di MCU. Tapi belum jelas juga sih sebenarnya apakah Disney akan bersikeras pada rating PG-13 untuk Deadpool ketiga nanti, karena secara mengejutkan mereka dengan sangat terbuka justru pengen membuat prequel Deadpool ini dengan rating R. So, bisa saja PG-13, bisa saja ratingnya R. Watch my back. I got the old man. Amen,
Josh Brolin dan Zazie Beetz masing-masing diharapkan bisa kembali ke peran mereka masing-masing sebagai Cable dan juga Domino di Deadpool ketiga. Kontrak Brolin sendiri untuk memerankan karakter sang penjelajah waktu atau time traveler Nathan Summers dalam 4 film. Padahal sebelumnya Cable ini sempat diproyeksikan untuk bergabung ke dalam X-Men Days of Future Past. Sedangkan kontrak Beetz sendiri adalah untuk 3 film. Beetz sendiri sudah berbicara tentang kelanjutan franchise Deadpool setelah merger Fox dan Disney dan mengatakan bahwa rumah Mickey Mouse ini harus tetap mempertahankan rating R sama seperti 2 film sebelumnya. Dia mengatakan bahwa film-film Disney memiliki basis audiens yang sangat-sangat berbeda dari film-filmnya Fox. Dan kalau Disney menjalankan franchise Fox, maka mereka harus terus menghargai keinginan basis audiens dari Fox. You look like the topographical map of Utah. TJ Miller yang memerankan bartender yang merupakan teman dari Wade Wilson, Weasel, di 2 film Deadpool sebelumnya, sepertinya tidak akan hadir di film Deadpool ketiga ini. Ryan Reynolds sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa Miller tidak akan kembali untuk Deadpool ketiga, dan komedian itu syarat dengan kontroversi dalam beberapa waktu terakhir ini. Dia pernah dituduh menyerang seorang pengemudi Uber pada tahun 2016. Dia juga menghadapi sejumlah tuduhan pelecehan seksual pada tahun 2017 dan namanya juga disebut-sebut ke dalam beberapa kejadian pada tahun berikutnya. Dan beberapa rekan kerjanya juga menuduhnya memiliki perilaku yang tidak begitu pantas. Jadi tidak terlalu mengejutkan bahwa dia belum dimintai untuk kembali bergabung di film ketiga dari Deadpool. What's your shtick? I'm lucky. That's not a superpower. Yeah, it is. No, it isn't. No, it isn't. Yes, it is. Told you. Zazie Beetz sendiri mengatakan bahwa dia pengen menjelajahi karakter asalnya Domino yang menarik dan begitu kompleks dari komik, di mana di Deadpool 2 tidak terlalu menggali dengan begitu mendalam hal tersebut. Dia juga begitu bersemangat untuk Deadpool ketiga agar bisa menggali bagaimana hubungannya dengan Cable bisa berkembang, karena di dalam komik mereka sebenarnya memiliki hubungan dan itu bisa menjadi keren untuk ditonton. Alur cerita ini mungkin saja disimpan ya untuk film Team Up X-Force, di mana akan ada lebih banyak kebebasan untuk mengeksplorasi karakter pendukung dalam format crossover ini, meskipun Deadpool ketiga mungkin akan mengembangkannya lagi setelah X-Force mengatur jalan cerita dari karakter-karakter tersebut. Dan Universe, itu dia beberapa informasi yang sejauh ini bisa kita dapatkan tentang tahapan pengembangan film ketiga Deadpool yang sekarang sudah dikerjakan di rumahnya sendiri di Marvel Studios. You are haunting. Thank you. Sepertinya superhero yang memiliki julukan The Merge with the Mouth ini akan membuat sebuah gebrakan besar ketika dia akhirnya memasuki ranah MCU. Gebrakan yang bisa dilakukan oleh superhero yang satu ini adalah bergabung dengan Avengers dalam petualangan berikutnya untuk menyelesaikan crossovernya dari Fox ke Marvel. Jadi hal itu berarti jika Black Panther, Captain Marvel, Captain America versi Sam Wilson, dan superhero manapun yang masih ada dalam dunia Marvel Cinematic Universe untuk berkumpul kembali bersama Avengers, maka Deadpool akan ada bersama dengan mereka. Dan kemungkinan besar awal mula kemunculan Deadpool di ranah MCU adalah melalui Avengers. Hal tersebut akan menjadi angin segar terutama untuk para penggemar Avengers setelah kehadiran Thor yang karakternya justru diubah oleh Taika Waititi di Thor Ragnarok menjadi lebih humoris, dan kemudian itu berlanjut di Avengers Infinity War dan Avengers Endgame. Maka kehadiran Deadpool tentu saja juga akan menambah nuansa baru di Avengers di MCU nanti. Apalagi tidak ada rencana Disney untuk merubah terlalu banyak untuk karakter Deadpool ini. Jadi 100% fix Deadpool di Marvel Cinematic Universe akan tetap menjadi karakter yang liar dan aneh. Wait, no, stop! What? Why the F does Cable look like a purple Homer Simpson? Dan Universe beritahu ke kita apa yang kira-kira kalian inginkan untuk Deadpool ketika berada di MCU. Apakah kalian pengen si Merge with the Mouth ini sama dengan apa yang sudah kita lihat di film-film sebelumnya ketika Deadpool masih berada di Fox? Atau apakah dengan masuknya Deadpool ke ranah MCU justru kalian lebih suka Deadpool yang lebih kalem dan filmnya berrating PG-13? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa like dan subscribe, serta jangan lupa follow akun sosial media kita yang tertera di link deskripsi di bawah. Sekian dulu video kita.